Saya akan menjelaskan terkait tugas besar APSI, tugas besar PI. Baik, untuk oke, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas besar perancangan interaksi, di mana kita lanjut pada tahap user interface low-fi dan high-fi. Di mana untuk page masyarakat pada low-fi-nya itu, di mana sebelum melakukan login, sebelum melakukan registrasi dan juga login, masyarakat akan mengakses dulu landing page-nya. Lalu pada tahap yang kedua itu ada page pembuatan pengaduan laporan, di mana di sini sudah terdapat 5 langkah yang akan diisi oleh masyarakat. Lalu ada page menerima notifikasi tindak lanjut, maka dari tindak lanjut itu akan dikirim ke tindak lanjut itu bakalan dari staf Kapolsek, lalu dari staf Kapolsek akan mengirim ke SPKT. Lalu SPKT akan mengirimkan notifikasi ke masyarakat dan di sini adalah page di mana masyarakat bisa melihat notifikasi dari laporan yang masuk. Lalu ada HIV-nya, di mana di sini HIV versi 1, di mana kita fokus kepada bagian masyarakat. Di mana itu pada bagian masyarakat lalu ada page login dan registrasi. Seperti biasa di sini ada penambahan di mana masyarakat tuh bisa memilih apakah dia bagian dari masyarakat atau staf polsek. Maka karena dia ada bagian masyarakat, maka akan memilih ke page masyarakat. Lalu di sini ada dashboardnya di mana ada penambahan titik lokasi di mana kejadian itu tersebut berada akan lebih jelas. Lalu juga ada pop-up konfirmasi laporannya juga. Lalu page untuk pembaruan laporan di sini lebih kami detailin di mana di timeline progress-nya itu atau laporan itu lebih ada seperti statusnya. Jadi apakah dia verifikasi berapa persen, dalam proses berapa persen, dan selesai itu pastinya 100%. Lalu notifikasi tindak lanjut itu lebih kami spesifikasikan dengan penentuan apakah dia melihat notifikasinya itu hari ini, minggu ini, atau yang bulan lalu. Lalu ada penambahan di mana staf humas itu bisa menghandle kendala ataupun ulasan masyarakat. Maka dalam page masyarakat, itu tentunya masyarakat bisa melihat kendala dan ulasan yang akan mereka kirimkan kepada staf polsek. Mungkin sekian dari penjelasan fitur yang saya buat. Sekian, terima kasih. Laporan dari SPKT. Halaman ini difokuskan pada proses penanganan masalah teknis yang dilaporkan dan umpan balik dari pengguna. Detail kendala itu menampilkan rincian masalah seperti kendala saat pengajuan laporan oleh pengguna bernama, misalnya Budi Santoso, terdapat label itu seperti sedang ditangani untuk memberikan informasi progres kepada pelapor. Sisi teknisi dan tim teknis yaitu bagian khusus bagi tim teknis untuk memberikan catatan internal mengenai perbaikan yang dilakukan. Solusi yaitu from untuk menginput deskripsi solusi yang diberikan dan menentukan status akhir apakah masalah tersebut selesai atau tidak selesai. Uh, Seterusnya ada riwayat update, menampilkan timeline transparan mengenai tahapan penanganan mulai dari laporan diterima tim teknis menuju lokasi hingga status selesai. Berikutnya ada ulasan masyarakat, fitur bagi pengguna untuk memberikan penilaian bintang dan ulasan terhadap kualitas penanganan kendala tersebut. Terus ada dashboard laporan. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali bagi petugas untuk memantau seluruh laporan kepolisian yang masuk. Matriks ringkasan menampilkan statistik cepat seperti total laporan, jumlah laporan yang sedang menunggu, dan laporan yang sedang ditindaklanjuti. Filter dan pencarian. Petugas dapat mencari laporan berdasarkan nomor kasus atau nama pelapor serta memfilternya berdasarkan status semua, baru, diproses, atau selesai. Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi petugas dalam merespon pengaduan serta menangani hambatan teknis yang dialami masyarakat saat menggunakan layanan digital kepolisian. Sekian dari saya.
itu perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 10 20 22 432. Baik, di sini saya akan menjelaskan page memverifikasi laporan. Bisa dilihat tampilan verifikasi laporan di sistem Sispol seperti ini. Ada data tanggal, kehilangan, lalu ada keterangan laporannya masuk. Di sini ada decision verifikasi atau tidak. Dan ada lihat detail. Jika kita klik lihat detail, maka akan muncul data pelapor yang berisi nama, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat. Lalu di sini juga ada status laporan. Jika laporan kita klik verifikasi, maka tampilannya akan berubah seperti ini dan statusnya sudah diterima. Pada verifikasi HIVI, proses verifikasi ini didukung dengan tampilan detail laporan yang lebih lengkap dan mudah dibaca. Prinsip usability dan efisiensi juga diterapkan untuk mempercepat proses verifikasi tanpa mengurangi akurasi. Selanjutnya ada bagian mengubah status laporan. Di sini bisa kita lihat, ini tampilan sebelum kita ubah. Di sini masih ada decision selesai atau diproses. Jika kita klik selesai, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu jika kita lihat detail laporan sebelum diubah, di sini ada data yang berisi data pelapor dengan isi nama, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat. Juga data petugas yang menangani ada nama, NIP, nomor HP, dan unit. Lalu bisa kita lihat di sini status laporannya masih verifikasi karena belum kita ubah. Lalu di sini catatan petugasnya juga masih belum ada. Jika kita ubah, di data pelapor dan data petugas tidak akan berubah, tapi di status laporan akan berubah menjadi diproses, lalu di catatan petugas akan berubah sesuai dengan catatan yang ditambahkan oleh petugas yang menangani. Halaman ini memungkinkan perubahan status laporan sesuai perkembangan penanganan kasus. Tombol aksi dibuat jelas untuk menghindari kesalahan operasional. Lalu prinsip feedback diterapkan dengan menampilkan konfirmasi setiap perubahan status agar staf yakin bahwa tindakan telah berhasil dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada page untuk staf humas. Di sini staf humas menangani kendala dan menanggapi ulasan. Di halaman ini, staf humas membantu untuk membalas atau menanggapi kendala yang disampaikan oleh masyarakat. Apabila kendala yang disampaikan bersifat terlalu panjang atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, sistem akan menyarankan untuk melanjutkan komunikasi secara langsung melalui WhatsApp. Oke, mungkin kita mulai aja. Selamat malam, Revila. Perkenalkan, nama aku Rinda. Di sini aku akan melakukan usability testing terhadap Sispol atau sistem untuk Polsek Pojong Soang. Mungkin dari Revila sendiri ada gambarannya Sispol ini seperti apa? Oke, mungkin aku mulai demonstrasiin aja ya. Yang pertama itu ada registrasi dan login. Jadi, kamu di sini bisa melakukan registrasi di akun sistem Sispol. Kemudian baru bisa login. Ini adalah buat akun dengan mengambil role masyarakat, mengisi nama, email, password, dan juga konfirmasi password. Lalu klik daftar. Nah, setelah akunnya dibuat, kamu bisa melakukan login dengan memasukkan email dan juga passwordnya. Nah, untuk tahap registrasi dan login ini sudah selesai, jadi kita bisa masuk ke fitur selanjutnya. Jadi di sini kamu mendapatkan role sebagai masyarakat, itu bisa melakukan proses pembuatan laporan. Jadi dengan melapor ini tuh, oke, sorry.
Jadi masyarakat itu berperan sebagai pelapor, bisa melakukan pembuatan laporan melalui sistem Sispol. Nah, laporannya ini disusun sesuai dengan detail dan informasi yang telah ditentukan oleh sistem agar dapat diproses dengan baik. Nah, di sini contohnya namanya Leon. Lalu untuk lokasinya di Polsek Bojong Soang. Kita bisa mengklik membuat laporan. Di pembuatan dokumen pelaporan ini bisa diisikan dengan nama lengkap, nomor KTP, nomor HP, dan juga email, lalu bisa dilanjutkan lagi ke tahap selanjutnya. Nah, di sini bisa memasukkan kategori permasalahan. Sebagai contoh ini adalah pengaduan dengan tanggal kejadiannya itu di tanggal 6 Desember 2016. Dengan deskripsi kasusnya itu ada yang berkelahi di depan saya dan anak muda. Lalu di sini juga bisa mengunggah bukti kejadiannya. Untuk tahap selanjutnya itu kita memasukkan alamat kejadian. Sebagai contoh ini di Raccoon City nomor 42, kelurahan desanya Resident Evil, terus juga RT RW-nya 001006, dan detail lengkapnya itu daerah dekat Jogja depannya. Terus di sini juga ada kelengkapan untuk verifikasi dengan memasukkan nama lengkap, nomor KTP, nomor HP, dan juga email. Nah, sebelum diselesaikan, kita juga akan mengkonfirmasi laporan yang telah kita buat. Lalu kita kirim pengajuannya. Untuk tahap pelaporan sudah selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kamu juga bisa mengecek status dan juga timeline untuk bisa mengetahui pembaruan laporannya dan juga mengecek status ataupun timeline dari laporan yang telah dibuat. Contohnya kita akan cek status. Di sini status pelaporannya itu sudah terverifikasi dengan progresnya 75% dan tanggal pembuatannya itu ada di Rabu 10 September 2025. Lalu juga untuk timelinenya, ini adalah contoh dari timeline yang sudah dibuat. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu melihat notifikasi. Jadi notifikasi ini ada di bar bawah untuk kita mengetahui update berdasarkan hari ini, minggu lalu, atau bulan lalu. Ini adalah notifikasi. Contohnya ini, laporannya sudah selesai. Dengan waktu 23 menit yang lalu. Terus di sini juga semisal kamu mengalami kendala, kamu juga bisa melaporkan dan kamu juga bisa memberikan ulasan sebagai feedback untuk kita. Contohnya ini kendala. Untuk kendalanya ini contohnya adalah tidak bisa mengupload bukti. Deskripsinya, lalu tinggal dikirim. Nah, untuk ini sudah selesai. Dilanjutkan dengan memberikan ulasan. Di sini kamu juga bisa memberikan ulasan terhadap pelayanan kita untuk sebagai evaluasi. Di sini sudah selesai dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Sispol. Mungkin dari Revila sendiri apakah ada kritik dan saran?